Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saat ini kembali kita sedang berada di RBW binaan kita yang ada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dengan ukuran 5x25 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Namun pada tahap proses saat ini masih sedang berlangsung pembesian untuk dak atau plat lantai 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada yang saya perlihatkan secara spesial ya, yaitu baut yang kita gunakan adalah baut stainless seperti ini ya. Nah, baut ini tembus tepat di samping papan sirip yang melintang. Nah, apa fungsi daripada baut ini ya, Bapak Ibu yang kami tanam? Ini adalah baut stainless dan sebelumnya kita las dengan model berbentuk T seperti ini ya. Nah, fungsinya kita las menggunakan bentuk T seperti ini agar bautnya itu tidak terputar ya pada saat kita memasang baut atau mur pada bagian dalam. Nah, seperti ini ya. Di sini kita las ya pada bagian ujungnya, dan pada bagian ujung daripada baut ini itu akan tertanam nanti pada material coran slope ya, pada bagian pinggir seperti ini. Nah, seperti ini ya. Semua kami tanam ya 2 per antara tiang seperti ini ya. Nah, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu apa fungsi dan manfaat daripada pemasangan baut stainless ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi teknik pemasangannya per antara tiang seperti ini ya. Kita lihat per antara tiang per 3 meter itu kita pasang 2 ya. 1 pada bagian sini seperti ini. Nah, 1 pada bagian sini ya. Nah, kita lihat ya, ada. Dan di sebelah juga kita pasang 2 ya, seperti ini. Nah, 2 pada bagian, 1 pada bagian sini dan 1 pada bagian sini ya, seperti itu. Nah, panjangnya menyesuaikan ya, menyesuaikan. Yang penting bisa tertanam pada bagian dalam dan ada lebihnya pada bagian dalam untuk tempat memasang mornya nanti ya. Nah, semua seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi per antara tiang itu kita pasang 2, di sebelah sana juga 2, semua ya. Di sana juga 2 dan di sana 2. Seterusnya seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, apa fungsi manfaat daripada kita lakukan pemasangan baut stainless? Nah, ini yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, teknik pemasangan papan sirip pada saat kita lakukan pengecoran dengan RBW yang kita tidak lakukan pengecoran itu berbeda ya. Untuk RBW yang tidak dilakukan pengecoran, posisi pemasangan papan siripnya itu tepat berada di atas slope seperti ini ya. Tepat berada di atas slope seperti ini. Nah, jadi papan siripnya itu menduduki slope pada bagian pinggir. Itu bagi RBW yang tidak dilakukan
pengecoran dak atau plat lantai yang hanya menggunakan lantai papan. Namun beda halnya dengan RBW yang kita lakukan pengecoran dak atau plat lantai. Papan siripnya itu berada tepat di samping slope seperti ini. Nah, untuk slope ini karena belum dilakukan pengecoran, slope-nya nanti ini akan sampai ke sini. Jadi posisi kita memasang papan sirip itu tepat di samping slope. Nah, yang kita pasang untuk papan mal pada bagian dalam pada RBW yang menggunakan plat beton itu juga adalah selebar papan sirip, bukan papan mal ya. Kalau ini adalah papan mal dan nanti ini kita bongkar ya. Kalau yang kita lakukan pada bagian dalam ini pemasangannya kita menggunakan papan sirip ya, seperti ini. Jadi papan sirip itu serata nanti dengan papan slope. Nah, papan slope inilah yang berfungsi untuk menahan papan sirip ya. Papan sirip melintang seperti ini ke sana. Nah, kita melakukan pemakuan papan sirip di papan slope ini pada bagian dalam ya, seperti itu. Nah, untuk menahan papan slope pada bagian dalam ini agar tidak goyang, maka kita tanam baut ya, seperti ini dua yang sudah kita buat bentuk T ya pada bagian dalam, agar pada saat kita kuatkan nanti dengan mor, bautnya tidak terputar. Itu adalah fungsi daripada kita tanam baut stainless. Kenapa kita menggunakan stainless? Agar awet dan tahan lama ya, bisa tahan seumur bangunan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan baut biasa, Bapak Ibu biasa kita melihat ya, bautnya itu berkarat. Tapi kalau kita menggunakan baut stainless, insya Allah ketahanannya bisa terjaga. Dan fungsi baut itu, sekali lagi saya ulangi, untuk menahan papan mal pada bagian dalam. Seperti ini, karena ini nanti kita sudah tidak bongkar. Nah, untuk papan sirip yang pengatur jarak ya, yang kita potong-potong, disinilah papan sirip ini yang kita paku, yang berfungsi sebagai papan mal. Papan sirip kita paku di sini, kemudian papan yang pengatur jarak pun kita paku di sini. Nah, untuk menjaga posisi ketahanan daripada papan mal ini ya, kita menanam baut seperti ini. Itulah fungsi kita memasang baut stainless untuk menahan posisi papan mal ini agar tidak bergoyang nantinya, karena ini sudah kita tidak cabut nanti. Makanya untuk menggunakan papan mal ini kita menggunakan papan yang setara kuatnya dengan papan sirip. Nah, itulah fungsi daripada kita menanam baut pada bagian samping seperti ini ya. Sekali lagi, per antara tiang itu kita pasang dua ya, per antara tiang kita pasang dua seperti ini ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Insya Allah nanti perkembangan lanjut daripada RBW binaan kita ini akan saya perlihatkan kepada para subscriber kami. Bapak Ibu yang saya hormati, mana tahu di antara Bapak Ibu berniat membangun RBW. Nah, teknik-teknik seperti ini Bapak Ibu bisa gunakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dimaafkan karena saya ini adalah bahagian daripada Bapak Ibu ya, manusia biasa, sedangkan hanya malaikat dan makhluk Allah yang lain yang tidak pernah berbuat salah kepada Allah. Tapi kalau kita ini manusia, tempatnya berbuat salah dan hilaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.